1. Number 2. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الحديث والآيات ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات باتباع سنة نبيه أفضل الكائنات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان وقاتل المشركين بالسيف والسنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia khatib berwasiat untuk dirinya dan berwasiat untuk jemaah sekalian, bitaqwallah, marilah kita sama-sama memeriksa dan mengoreksi kembali hati kita. Sejauh manakah takwa kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya sebagai orang beriman, semakin tinggi takwa kita kepada Allah, semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah, maka berbanding lurus dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan di dalam Al-Qur'an bagi orang yang bertakwa. Siapapun kita, apapun status sosial kita, laki-laki ataupun perempuan, tidak ada satu orang pun di antara kita, di antara mereka yang tidak menginginkan kemuliaan. Orang yang hidup di kota ingin mulia, di desa ingin mulia, dimanapun berada ingin mulia, yang kaya ingin mulia, yang miskin ingin mulia. Ketahuilah rahimakumullah, kemuliaan itu hanya Allah letakkan di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya bisa mulia dengan takwanya, yang miskin pun bisa mulia dengan takwanya. Laki-laki bisa mulia dengan takwanya, wanita pun juga bisa mulia dengan takwanya. Maka takwa ini adalah target setiap kita, target hidup. Apapun profesi dia, pedagang, petani, harus punya target yang sama. Bagaimana jadikan dia sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Maka ketika di dalam hatinya ada takwa, ketika dia seorang pedagang, berdagang di pasar dia tidak mengurangi timbangan.
Ketika di dalam hatinya ada rasa takwa kepada Allah, seorang pejabat dia tidak akan buat korupsi. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap khutbah ini wajib khatib menyampaikan wasiat bittaqwa. Karena inti dari khutbah itu sendiri adalah wasiat bittaqwa. Intisari. Sehingga tanpa wasiat dengan takwa di dalam khutbah pertama atau khutbah kedua, maka khutbah tersebut tidak sah menurut syariat. Saking pentingnya sifat takwa ini wajib disampaikan. Maka marilah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita semua berusaha dan berusaha. Kami yang di atas mimbar berusaha, bapak-bapak yang di bawah juga berusaha. Yang di atas tidak lebih mulia daripada yang di bawah. Karena kemuliaan itu tadi ada di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu diantaranya senantiasa mensyukuri nikmat. Nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Wabil khusus kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, hari ini kita sudah memasuki di bulan Agustus. 17 Agustus 1945, puluhan tahun yang lalu, negeri ini telah dimerdekakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ini nikmat kepada kita. Maka oleh karena itu, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan negeri ini? Karena janji Allah ketika kita mensyukuri nikmat apapun bentuknya, maka nikmat tadi pasti akan ditambah oleh Allah. Mensyukuri harta dengan bersedekah, mensyukuri jasa dengan taat kepada Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu telah menurunkan firman-Nya. Cara memberitahu kepada siapapun dia di negeri manapun dia tinggal ketika negerinya sudah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan di dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 41. Ini ayat menerangkan adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan negeri ini. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Kalau kita praktikkan, setiap penduduk negeri ini mempraktikkan cara mensyukuri ayat sesuai dengan ayat ini, pasti negeri ini betul-betul merdeka zahir dan batin. Pasti akan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, alladzina immakannahum fil ardi. Orang-orang yang telah kami berikan tempat di suatu negeri, berikan kenyamanan di suatu negeri, dibebaskan daripada penjajahan. Mereka mensyukuri dengan apa? Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Yang pertama, cara mensyukuri kemerdekaan negeri ini adalah marilah kita sama-sama istiqomah menegakkan sholat yang 5 waktu. Berapa banyak hari ini penduduk negeri Indonesia yang beragama Islam yang telah mempraktekkan cara mensyukuri kemerdekaan setiap hari, setiap malam dengan menegakkan sholat. Kita bisa memperhatikan, menyaksikan ketika azan berkumandang di masjid-masjid, di musola-musola, berapa banyak orang yang berangkat ke masjid musola, berapa banyak orang yang tidak mengindahkan panggilan Allah azan lewat muazin tadi. Yang mensyukuri ternyata masih sangat sedikit sekali.
Maka oleh karena itu, pada bulan Agustus hari ini, marilah kita sama-sama mengistiqomahkan aqamus shalah dan juga mengajak saudara-saudara kita untuk menegakkan sholat. Aqamus shalata, kita tegakkan di masjid dan di musalla di mana azan dikumandangkan. Cara pertama, tidak cukup di situ. Cara mensyukuri yang kedua dengan kemerdekaan negeri ini adalah dengan apa? Wa atawuz zakata, menunaikan zakat. Kalau hari ini orang-orang yang telah diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri ini, maka tidak akan kita dapati gelandangan, kita tidak akan dapati orang yang tidur di gorong-gorong, kita tidak akan dapati para peminta-minta. Kalau memang orang-orang yang telah diberikan kelapangan berupa rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala mensyukuri kemerdekaan dengan cara menunaikan zakat, titipan dari Allah Subhanahu wa taala berupa harta, di dalamnya ada harta orang lain yang dijadikan oleh Allah dia sebagai jembatan untuk memberikan harta kepada orang lain sebagai rezeki. Salat dan zakat adalah dua perkara yang lazim wal malzum. Di mana di situ ada perintah salat, maka di situ juga ada perintah zakat. Perintah salat ibadah badaniyah, perintah zakat ibadah maliyah. Badaniyah digunakan untuk taat kepada Allah, dan harta juga digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadrahimakumullah. Maka orang-orang yang rajin memberikan zakat, janji Allah pasti hartanya akan dijaga oleh Allah. Pasti dirinya akan dijaga oleh Allah. Pasti apapun potensi-potensi yang Allah telah titipkan kepada dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya ketika orang tidak tunaikan zakat, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa biman'iz zakah. Tidaklah hancur harta benda di darat ataupun di lautan illa biman'iz zakah, kecuali karena zakatnya tidak dibayarkan. Jadi kalau seandainya ada orang hari ini hartanya kehilangan, motornya hilang dengan cara apapun, maka hendaklah dia mengintrospeksi diri dulu. Mungkin ada zakat yang belum ditunaikan, atau mungkin ada harta yang di dalamnya campur dengan riba. Allah ingin membersihkan hartanya dengan cara seperti itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Begitu firman Allah. Yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan harta riba. Maka betapa besar dosa riba ini. Di antara dua tipe manusia yang mengajak perang dengan Allah adalah satu, para pemakan riba. Telah menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan hancurkan. Maka oleh karena itu penting sekali kita memeriksa harta kita, supaya harta kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata asuransi yang begitu pasti dan pasti adalah asuransinya dengan zakat dan sedekah. Cara mensyukuri yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Kita sudah istiqomah lakukan sholat, kita sudah istiqomah lakukan zakat, maka sampaikan amar ma'ruf nahi munkar, dakwahkan pentingnya sholat, dakwahkan pentingnya zakat, dakwahkan pentingnya taat kepada Allah. Maka cara mensyukuri kemerdekaan negeri ini yang ketiga adalah hobinya bukan hanya saja sholat, hobinya bukan hanya saja zakat, tetapi hobinya adalah dakwah. Ngajak-ngajak kebaikan kepada orang lain. Siapapun kita, apapun status sosial kita, kita bisa berdakwah. Tidak mesti harus seorang ustadz yang harus mondok pesantren dulu. Karena yang namanya dakwah secara bahasa itu artinya adalah mengajak. Siapapun kita bisa mengajak. Bahkan mengajak dakwah ini lebih mudah daripada naik sepeda.
Kalau orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa naik sepeda. Tetapi kalau dakwah dia bisa untuk mengajak saudara-saudaranya dengan mulutnya. Bahkan yang tidak bisa bicara sekalipun, yang tunarungu. Kita sering dapati. Ada tunarungu yang ngajak-ngajak sholat, itu pun mereka bisa. Begitu mudah dan menyenangkan. Wa aqamus sholata wa atawuz zakah. Jadi 3 amalan ini hadrahakumullah. Cara mensyukuri kemerdekaan negeri ini adalah dengan mendirikan sholat, dengan membayar zakat, dan dengan dakwah. Bukan dengan perkara-perkara yang mubazir, bukan dengan perkara-perkara yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan lakukan perkara-perkara tadi, tetapi ingat ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ketika azan zuhur, hayya 'alas shalah, tinggalkan perlombaan-perlombaan tadi. Tunaikan kehendak Allah, karena hakikat mensyukuri adalah menegakkan salat. Silahkan lakukan perkara-perkara tersebut, tetapi ingat yang intinya mensyukuri kemerdekaan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ini adalah 3. Yang pertama, tegakkan salat. Yang kedua, tegakkan zakat. Yang ketiga, ajak orang untuk salat dan zakat. Maka ketika negeri ini banyak yang mempraktekkan ayat ini, subhanallah, pasti negeri ini akan dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang amanah, yang sayang dengan rakyatnya. Karena secara akal, satu komunitas kambing yang akan memimpin juga adalah seekor kambing. Satu komunitas harimau yang akan memimpin di kalangan harimau juga adalah seekor harimau. Begitu pula, satu komunitas negeri ini sudah mayoritasnya orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka akan Allah pilih di tengah-tengah mereka pemimpin yang beriman dan bertakwa pula. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita berdoa terus kepada Allah, meminta terus kepada Allah supaya kita ini diberikan kekuatan oleh Allah dan saudara-saudara kita juga dikuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukuri apa yang menjadi keinginan Allah, bisa mensyukuri atas kemerdekaan negeri ini. Karena ini adalah janji dari Allah, dan janji Allah bukan insya Allah, kita katakan pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji yang telah dijanjikan olehnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة المشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.